Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami melakukan wawancara dengan petani semangka di Desa Tayur, Kecamatan Amutai Utara. Telah hadir bersama kita Bapak Fahrul sebagai petani semangka yang sudah beberapa tahun menggeluti semangka. Jadi hari ini kita akan menggali lebih jauh tentang bagaimana cara budidaya semangka, karena kita ketahui bersama bahwa pada saat tahun-tahun kemarin semangka ini hanya diproduksi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan ini, seperti di daerah Hulu Sungai Selatan maupun daerah Pelaihari. Jadi daerah-daerah lain belum ada yang memproduksi. Di sini kami akan mengangkat bagaimana produksi semangka di Kabupaten Mahusang Utara, di Desa Tayur, Kecamatan Amutai Utara. Jadi telah hadir bersama kita Bapak Fahrul. Jadi Bapak Fahrul, kami ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana semangka ini bisa berproduksi dengan baik di lahan ini. Terima kasih Pak hadir di tempat lahan kita lah. Gila, semangka yang kita tanam di sini pertama untuk hasil yang lebih bagus, varietas pasti unggul dulu ya. Varietas yang kedua mungkin fondasi pokok kandang yang disediakan, dan juga lahan di sini sangat, menurut saya sangat subur. Jadi untuk potensi bertanam semangka sangat cocok untuk di sini. Terima kasih. Untuk varietas yang ditanam kali ini apa nih namanya, Pak? Untuk varietas kita tanam di sini semangka merah tanpa biji. Mereknya ada Tanah Merah, ada Mutiara Bumi. Terus ada juga yang baru kita coba, bukan dicoba tapi pasti mudah-mudahan dapatkan hasil yang bagus. Amin. Ya. Jadi Bapak Fahrul ini mencoba baru lagi. Kalau yang kemarin-kemarin itu biasanya menggunakan varietas apa, Pak? Dan kira-kira apa perbedaannya antara varietas yang Amarelo ini dengan yang kemarin-kemarin? Kemarin kita di Nagara varietas semangka habang itu kendalanya kemarin di harga. Harganya tuh yang tanpa biji harganya agak murah sedikit dibandingkan yang baru kita tanam ini. Nah, ini semangka Amarelo tanpa biji, dalamnya kuning, tanpa biji kuning, harga agak lumayan tinggi dibanding dengan yang merah. Jadi kita coba dulu di sini sekitar 200 tanaman, mudah-mudahan pelanggannya tertarik untuk mencoba. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita memperkenalkan varietas baru lagi, semangka jenis baru, karena biasanya konsumen ini suka dengan hal-hal yang baru. Jadi kita harapkan ini akan mendapat tanggapan yang baik dari konsumen kita. Yang ingin kami tanyakan lagi, kalau tidak salah Bapak juga pernah berusaha semangka ini di daerah lain, di daerah Hulu Sungai Selatan, Pak. Kira-kira apa keunggulannya di daerah sini dibanding dengan daerah lain itu, Pak? Terima kasih. Yang pertama, keunggulan kita bisa tanam tidak di musim kemarau, yang bisa gitu ya. Oh, iya. Yang kedua mungkin bisa membaca situasi pasar juga kan. Yang ketiga mungkin di sini ganalnya sedang di angka 7 sampai 6 kiloan, tapi manis. Gitu, manis. Jadi dan juga di sini saya lihat antusias petaninya, kalau panen datang pembelinya langsung ke sini. Itu sih yang tertariknya. Dari segi harga mungkin Pak gimana, Pak? Kalau misalnya dibanding daerah lain. Nah, itu yang tadi kita kembalikan. Di sini kan kita nanam pada saat musim penghujan, artinya persaingan sangat kurang lah. Di Nagara kan persaingannya banyak, jadi di sini kita bisa menekan harga tadi bisa tinggi, paling tidak kisaran di antara 3,5 sampai 4.000 per kilo. Jadi di situ kita yang bisa biaya harganya lebih tinggi lah. Di keuntungan harga, Pak. Ya. Kalau dari pemeliharaan gimana, Pak? Apakah lebih mudah atau sama saja, atau lebih sulit dibanding? Kalau di musim hujan ini otomatis agak semprotan seminggu 2 kali, terutama masalah jamur itu yang sering kita aplikasikan. Jadi penghujan lebih tinggi intensitas penyemprotan, minimal 2 kali seminggu.
Atau mungkin kami ingin Bapak menceritakan bagaimana proses budidaya dari awal sampai panen, bahkan mungkin sampai ke pemasaran. Paritas unggul ya, ingat kita harus tanam paritas unggul. Di sana udah tertera biasanya 2 bulan panen kan. Artinya 2 bulan di sini kita semai 1 minggu ya, kita semai dengan cara media tanah dengan tempat polybag gitu. Kita semai, terus 1 minggu baru kita tanam. Setelah kita tanam, pelihara, pemumpukan berimbang, penyemprotan yang berimbang. 2 bulan kemudian barulah proses buah bisa dipanen. Jadi dari awal tanam, pas kita masuk ke tanah, 2 bulan itu panen. Sudah panen. Nah, itu tahapan-tahapannya itu dengan cara pemumpukan berimbang, penyemprotan yang berimbang juga, itu baik fungi dan insektisida harus seimbang, perawatan itu, dan juga sistem pemangkasan dahan, dan juga mungkin sistem perkawinannya itu yang lebih spesifiknya lah. Jadi kita rutin 1 bulan full kita perkawinan, seperti itulah. Berarti untuk membudidayakan semangka ini kita harus memang betul-betul mendalami bagaimana proses budidaya ini supaya kita bisa berhasil dengan baik, Pak. Betul. Mungkin selanjutnya kira-kira kendala apa sebenarnya yang Bapak temui sewaktu membudidayakan semangka ini, Pak? Kendala inilah faktor hujan, ini cukup hujan ya. Mungkin hujan, musim hujannya otomatis kita proses perkawinan agak susah. Kendalanya di situ. Nah, itu kan karena perkawinan pagi yang dilakukan, harinya hujan terus jadi susah. Paksa tunggu lagi itu ya. Mungkin pemasaran insya Allah ada nyaman aja lah, mudah-mudahan ada aja pasarnya. Kendalanya itu aja sih, bahkan lagi lebih ditingkatkan lagi lah. Berarti tidak terlalu besar kendalanya, Pak lah. Kita panen pertama, kedua, selanjaran ini, selanjaran di sini nah, duduknya. Ini buah pertama. Nanti ini panen itu rata-rata di angka 6 sampai 7 kilo. 7 kilo, Pak. 7 kilo. Nah, di ujungnya ada lagi satu. Di sini nih, satu nih. Nah, ini nanti seminggu kemudian itu bisa di angka 7 sampai 8 kilo. Kalau lebih besar lagi, Pak lah. Lebih besar lagi. Nah, nanti baru sisanya yang kelasnya ada yang 5 kilo, 4 kilo. Jadi kalau buah pertama itu rata-rata kita di angka 6 sampai 7 kilo. 6 sampai 7 kilo tuh pasti sudah. Pasti. Kalau untuk populasi 1 hektar berapa kira-kira, Pak? Nah, kalau kita main per hektar, jumlah hektar kita main sekitar 2000 tanaman. 2000 tanaman. Jadi dalam 2000 tanaman itu kita kalkulasinya rata-rata dapatnya sekitar antara 20 sampai 23 ton. 20 sampai 23 ton. Ya, seperti itu. Kalau hasilnya maksimal seperti ini. Nah, seperti itu. Itu kendalanya. Kebiasaan kita seperti itu. Berarti cukup bagus lah produksinya. Alhamdulillah cukup bagus. Nah, itu. Karena setahu kami 20 ton itu sudah menyamai produktivitas di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, mencapai 20 ton. Mungkin ya, kami mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan oleh Bapak. Semoga usaha Bapak semakin bertambah maju dan semakin berkembang. Amin. Kami akhiri wawancara pada hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahwa sebenarnya potensi kita di Kabupaten Hulu Sungai Utara pun banyak sebenarnya yang apabila kita manfaatkan akan menambah hasanah komoditas yang tidak kalah dari daerah lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One